Tegel itu materialnya yang pertama pewarna, terus yang kedua mil, yang ketiga semen, dan yang keempat pasir. Kadang netizen itu memang tidak paham dengan konten saya. Salah satunya kemarin pas saya umroh kan memang saya niat dari Indonesia ke Mekah memang bawa beberapa keping tegel ya. Tujuan saya bikin konten itu bukan semata-mata konten, tapi saya berdoa. Karena di depan Ka'bah itu mau berdoa apapun boleh. Salah satunya saya berdoa agar usaha tegel saya lancar. Pak, ini kirim kemana Pak? Pak Sulis, HP saya man. Kenapa muat tuh nggak ngomong aku hampir selesai kok, baru saya tahu. Ya Pak. Kerja itu nyantai aja, yang penting cuan. Ya. Nih tak kasih duit dulu. Coba kalau hampir sudah selesai nggak ada aku, kenapa nggak dapat duit toh? Ya. Kerja itu nyantai aja, yang penting Makasih, cuan. Pak. Nih 50, ini 50. Ya, nama saya Winarno, saya perajin tegel dari Magelang. Tegel itu merupakan khasanah budaya kita, yaitu merupakan kekayaan bangsa kita, yaitu seni tegel. Saya terjun ke dunia tegel itu untuk menguri-uri atau mempertahankan. Kenapa di era modern saya tetap eksis di tegel yang identik dengan klasik? Karena apa? Karena yang unik dan yang berbau kuno itu sekarang banyak yang nyari, Mas. Ya, cara pembuatan tegel yang pertama kita bikin pewarna ya. Pewarna itu berasal dari semen warna, powder. Kita buat pasta ya, jangan sampai cair pasta, karena nanti kalau cair saat kita proses percampuran warna di molding, biasanya kalau cair nanti bubar. Tapi kalau pasta kan nanti sudah masuk ke ruangannya masing-masing, ke bagiannya masing-masing. Jadi saat kita angkat moldingnya tidak akan bubar warnanya. Nah, setelah pewarnaan selesai, molding kita angkat. Setelah itu proses pemberian mil. Mil itu semacam kalsium ya. Terus setelah mil nanti pemberian pelapis berikutnya semen. Nah, pelapis yang terakhir itu campuran pasir dan semen. Itu, Mas. Nah, proses tadi kan cuma untuk nyetak, kita press ke mesin press ya, itu tujuannya untuk nyetak tegelnya. Nah, setelah cetakan jadi, kita lepas dari mesin press, kita biarkan selama 2 hari biar kering, karena tadi pasir, semen, pewarna, mil itu tadi kan kering semua, tidak mengandung air ya. Maka terbentuk cetakan itu karena kekuatan dari mesin presnya. Itu kan meskipun sudah terbentuk cetakan itu masih lunak. Kalau kita pegang masih hancur. Makanya dibiarkan selama 2 hari biar mengeras. Setelah mengeras, proses selanjutnya kita rendam. Nah, kenapa harus kita rendam? Karena tadi bahan-bahannya kan kering semua. Setelah terbentuk cetakan kita rendam, karena semen sama air kan lebih tambah kuat lagi. Kita rendam selama 3-4 hari ya. Setelah itu kita angkat dari rendaman, terus kita lakukan quality control. Yang warna-warna yang masih berobor atau yang belum rapi kita rapikan. Jadi saat kita mengangkat rendaman dari kolam itu sekaligus kita quality control. Ya, ini perlu saya sampaikan kepada khalayak umum ya, bahwa orang pahamnya taunya tegel itu hanya untuk lantai. Padahal tegel itu bisa diaplikasikan di dinding juga, lebih artistik dan lebih nyeni gitu loh. Kalau motif banyak ya, karena sebenarnya tegel motif itu hanya mengadopsi dari seni batik. Batik kan sudah banyak macamnya ya, ada batik parang, ada batik sidomukti, terus ada jemparing, terus ada berbagai motif-motif batik yang lain. Maka saya untuk inovasi, untuk memperkenalkan kepada generasi muda tentang tegel klasik, saya pun juga inovasi yang lebih kekinian ya. Salah satunya kemarin pas pandemi saya bikin tegel motif corona. Terus pas lagi booming-boomingnya Piala Dunia 2022, saya bikin tegel motif Piala Dunia. Terus ini kan lagi rame-ramenya kampanye ya, saya pun bikin tegel motif parpol. Terus yang terkini saya bikin tegel motif
sketsa capres. Seperti itu Mas. Ya kalau sketsa capresnya salah satunya ini ada sketsanya wajah Bapak Anies Baswedan. Ini masih cetakan tegel ya, masih banyak debu, dan ini setelah terpasang di dinding biasanya dipoles terus akhirnya terjadi lebih menarik kan, lebih kinclong. Kalau tegel memang manual ya, semuanya serba manual, jadi lama, dan disitulah uniknya tegel klasik. 1 meter persegi itu terdiri dari 25 keping, dan kita pun harus bikin satu-satu ya, jadinya lebih lama prosesnya dibandingkan dengan pelapis lantai lainnya seperti granit dan keramik, itu kan pabrikan. Saya pemasaran tegel itu melalui media sosial ya, salah satunya lewat Instagram dan TikTok. Kadang netizen itu memang tidak paham dengan konten saya. Biasanya dia nyinyir, terus juli, terus ini. Nah, salah satunya kemarin pas saya umroh kan memang saya niat dari Indonesia ke Mekah memang bawa beberapa keping tegel ya, memang tujuan saya. Setelah saya mengikuti prosesi urutan umroh, sudah tawaf, sudah sa'i, biasanya saya bikin konten di depan Ka'bah. Tujuan saya bikin konten itu bukan semata-mata konten, tapi saya berdoa, karena di depan Ka'bah itu mau berdoa apapun boleh. Salah satunya saya berdoa agar usaha tegel saya lancar. Tapi banyak orang yang menilai positif apa negatif. Ada yang nyinyir, ada yang julid. Itu kenapa ya? Ibadah kok malah jualan? Saya bukan jualan ya, karena saya bawa tegel itu tujuannya saya doakan di depan Ka'bah. Karena apa? Berdoa di Ka'bah itu kan luar biasa mustajab ya. Nah, ternyata yang di satu sisi para netizen itu julid, nyinyir, tapi di balik itu semua, apa yang saya lakukan di depan Ka'bah, motif yang saya bikin konten itu, setelahnya itu luar biasa banyak permintaan motif itu Mas. Ya, saya rasa setiap orang itu di titik terendah itu pasti mengalami ya. Cuma bagaimana kita mensikapi dan bagaimana kita menjalani. Saya untuk bisa menuju ke posisi sekarang itu tidak gampang ya. Pertama saya bisnis jualan sayuran. Jadi saya pagi-pagi jualan sayur pakai kerombong. Nah, nanti setelah jam 8 pagi saya kerja, karena saya juga dulu kerja ikut orang, tapi saat aku kerja ikut orang saya juga udah merintis bisnis sayuran, terus aku bisnis jasa pengecetan, terus aku bisnis jasa interior. Nah, di situ saya juga pernah di posisi terendah, tapi saya tidak patah semangat. Karena apa? Saya sadar, saya yakin bahwa saat aku di posisi rendah itu, disitulah kalau saya bisa menjalani, saya bisa ikhlas dan terima, saya akan ditingkatkan derajatnya lebih tinggi. Dan saya benar saat-saat inilah di usia yang tidak muda, saya justru menikmati hasil dari apa yang saya lakukan saat saya masih muda gitu. Terus yang jelas kita harus mensyukuri apa yang telah kita dapatkan dengan berbagi. Maka saya sering kan berbagi, saya berbagi dimanapun, terus saya video, ya itu juga kadang tidak lepas dinyinyirin orang juga ya. Kenapa itu berbagi kok harus di video ya? Iya, saya video biar bisa dilihat banyak orang, dan banyak orang yang terinspirasi dan termotivasi dengan apa yang saya lakukan. Karena saya bisa sukses seperti ini karena salah satunya adalah karena saya sering berbagi dan saya sering sedekah. Karena dengan sedekah itu tidak akan mengurangi kekayaan kita, tapi malah akan dilipat gandakan oleh Allah. Dan ini yang sudah saya alami ya. Saya pernah kok, saya siang jam 11 berbagi sedekah 2 juta. Ternyata tiba-tiba ba'da maghrib ada orang telepon beli tegel luar biasa banyak sampai 50 juta. Terus pernah saya jam 2 berbagi sekitar 2,5 juta, ternyata jam 3 sore ada closing pembelian tegel 100 juta. Jadi Allah itu menggantikannya tidak pernah
lama, cuma hitungan detik bahkan hitungan